Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Syawal Muhammad dengan NIM 11032011243 dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS saya dengan menggunakan hasil kerja UTS Machine Learning saya dengan menggunakan model Kamean Clustering dengan dataset Wine Quality. Pertama-tama untuk pengertian Kamean sendiri yaitu adalah salah satu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk melakukan pengelompokan atau clustering pada data. Nah, tujuan utama dari Kamean ini untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Algoritma ini mencoba untuk membagi dataset menjadi beberapa kelompok atau K-kelompok, di mana setiap data dalam kelompok memiliki kesamaan yang tinggi dan berada dengan data di kelompok lain. Nah, nanti output dari Kamean clustering itu sendiri adalah hasil dari algoritma kelompok-kelompok atau cluster di mana setiap data termasuk ke dalam satu cluster tertentu. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan varian dalam setiap cluster dan memaksimalkan kesamaan antara data dalam cluster yang sama. Nah, langkah pertamanya adalah nge-load datasetnya, yaitu nge-load dan mengimport library-library yang dibutuhkan seperti NumPy, Matplotlib, dan Panda. Di sini saya menggunakan winequality.csv lalu menampilkan 10 data pertama. Dapat dilihat di bawah ini tabel dari 10 data pertamanya. Selanjutnya adalah exploratory data analysis, yaitu suatu pendekatan dalam analisis data yang bertujuan untuk merangkum dan meringkas karakteristik utama dari dataset. Nah, seringkali dengan menggunakan EDA ini dengan menggunakan metode visual dan statistik deskriptif. EDA dilakukan pada tahap awal proses analisis data untuk membantu memahami struktur, pola, dan sifat dataset secara keseluruhan. Selanjutnya ada langkah awal dari EDA ini adalah print data.shape yang akan menampilkan jumlah baris dan kolom yang ada pada dataset. Pada kasus ini kita memiliki 6.497 baris dan 14 kolom. Selanjutnya adalah print data.column yang akan menampilkan nama-nama dari setiap kolom yang ada pada dataset. Di sini ada fixed acidity, volatile acidity, citric acid, residual sugar, dan selebih-lebihnya. Selanjutnya ada print data.info yang akan menampilkan setiap nilai kosong atau nilai NaN, variabel NaN pada setiap kolom. Dapat dilihat di sini tidak ada nilai NaN pada setiap kolom karena menuliskan non-null, artinya tidak ada bilangan kosong. Berarti di sini barisnya terisi semua. Selanjutnya adalah data.describe. Di sini kita bisa melihat semua data-data statistik terhadap variabel numerik yang ada pada dataset, seperti count, yaitu jumlah nilai dari setiap variabel pada setiap kolom, lalu ada mean, std, minimal, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan jumlah maksimal. Selanjutnya adalah visualisasi. Kita akan mengimport library Seaborn. Lalu kita akan mendistribusikan kualitas anggur tersebut dan ditampilkan dalam bentuk grafik batang. Nah, di sini dia menampilkan banyaknya jumlah setiap variabel pada kolom quality. Jadi untuk quality 3 ada sekian jumlah data, quality bernilai 4 sekian, 5 sekian, 6 sekian, 7 sekian, dan seterusnya. Yang paling dikit dapat dilihat ini adalah quality 9 dan paling banyak yaitu adalah quality bernilai 6. Selanjutnya kita akan melihat korelasi dari antar kolom atau antar fitur menggunakan heatmap. Di sini kita bisa lihat semakin dia mendekati angka 1, maka warnanya akan semakin merah atau semakin gelap. Dan semakin menjauhi angka 1 akan semakin pudar warnanya atau semakin biru di sini. Korelasi antar variabel setiap kolomnya.
Nah, selanjutnya kita akan mendistribusi setiap fitur untuk masing-masing kualitas anggur. Nah, untuk baris ini dia akan menghilangkan kolom quality, good dan color karena mereka tidak bernilai numerik. Mereka itu bernilai objek, jadi mereka tidak bisa dibaca oleh tabel. Kita akan membaca berdasarkan quality lagi, X sama dengan quality. Nah, di sini ada box plot untuk quality berkesinambungan dengan fixed acidity, quality dengan volatile acidity, quality dengan citric acid, quality dengan residual sugar, lalu ada quality dengan chlorides, quality dengan free sulfur dioxide, quality dengan total sulfur dioxide, quality dengan density, quality dengan pH, quality dengan sulfates, dan terakhir adalah quality dengan alkohol. Nah, jadi tabel ini box plot itu akan menampilkan nilai kuartil dari setiap variabel quality di sini. Nah, di sini bisa dilihat untuk tengah itu adalah kuartil tengah dan ini kuartil bawah, kuartil atas. Bagusnya data yang bagus itu biasanya mereka memiliki kesetaraan antara setiap kuartil. Jadi seperti ini contohnya, yang biru sama yang ini juga yang coklat. Itu artinya mereka datanya bagus dan dapat diprediksi jika memang kita akan melakukan data prediction. Selanjutnya adalah training data. Nah, data training itu terdiri dari pasangan input dan output yang disebut sampel atau contoh. Fitur input ini adalah informasi atau atribut yang diberikan kepada model, sedangkan output adalah hasil yang diharapkan atau label yang sesuai dengan input tersebut. Model akan menggunakan data training ini untuk menyesuaikan parameter atau mempelajari hubungan antara input dan output. Nah, jadi ada 4 langkah untuk pelatihan. Yang pertama itu memberikan input dan output. Yang kedua itu perhitungan kesalahan atau error. Yang ketiga penyesuaian parameter, dan yang keempat adalah validasi dan evaluasi. Nah, pertama kita akan mengimport beberapa library seperti sklearn model selection, sklearn processing, sklearn SVM, sklearn matrix. Dan kita akan mengimport train test, standard scalar, SVC, accuracy score, classification report, dan confusion matrix. Nah, di sini kita akan memisahkan fitur X dan target atau Y. X sama dengan data.drop. Kita sekali lagi ngedrop quality, good, dan color karena mereka tidak bernilai numerik. Dan Y atau target data sama dengan good yang bervariabel good. Selanjutnya kita akan membagi data menjadi data latih dan data uji. Nah, jadi di sini ada xtrain, xtest, ytrain, ytest, train test split menggunakan fungsi train test split. Dan jadi X dan Y ini adalah input pertama dan kedua yang akan dibagi. Dan test size sama dengan 0,2 itu menentukan bahwa 20% dari data akan digunakan sebagai data uji atau tes. Sementara 80% akan digunakan sebagai data latih atau train. Dan random state sama dengan 42 itu memberikan seed untuk generator angka acak. Ini memastikan bahwa pembagian data yang akan terjadi itu selalu sama jika random state itu tetap. Nah, jadi singkatnya program ini akan membagi dataset menjadi 2 bagian. Satunya itu untuk model dan satunya itu untuk tes. Selanjutnya adalah menstandarisasi fitur menggunakan modul standar scalar. Nah, di sini kita mengubah distribusi nilai-nilai fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Nah, ini itu dapat membantu algoritma machine learning yang sensitif terhadap skala. Selanjutnya adalah membuat model SVM. Nah, SVM atau support vector machine itu jika kita membuat objek
model SVM dengan kernel linear, di sini kita menggunakan model kernel linear di sini, itu digunakan ketika data dapat dipisahkan secara linear di ruang fitur. Nah, kernel itu sendiri adalah fungsi matematika yang digunakan untuk mengubah data ke dalam bentuk yang lebih mudah diolah. Nah, sekali lagi di sini ada random state sama dengan 42, itu memberikan nilai seed untuk dengan angka acak. Ini memastikan bahwa inisialisasi parameter atau urutan pemilihan data yang dilakukan oleh model itu konsisten ketika program dijalankan berulang kali. Selanjutnya kita akan melatih model SVM yang sebelumnya dengan SVM model.fit menggunakan X-train scale dan Y-train sebagai output. Lalu kita memprediksi kelas pada data uji. Jadi ini kita menggunakan model SVM yang telah dilatih atau SVM model yang sebelumnya pada data uji yang sudah distandarisasi di X-test scale, dijadiin X-test scale. Lalu selanjutnya kita akan mengevaluasi model yang sudah dibuat dengan melihat mengkalkulasikan akurasi, configure matrix, dan class report yang akan ditampilkan di bawah ini. Nah, jadi untuk akurasi ini dia rasio antara jumlah prediksi yang benar seperti positif dan negatif dengan total jumlah prediksi. Nah, untuk matrix confusion itu dia menunjukkan seberapa baik model mampu membedakan kelas positif dan negatif. Nah, untuk report klasifikasi itu dia akan menampilkan 4 hal, yaitu precision, recall, F1 score, dan support. Yang akan penjelasan lebih lanjut ada di sini. Nah, untuk akurasi dapat dilihat di sini kita 0,8061 sekian. Atau kita bulatkan menjadi 0,81 atau 81%. Ini menunjukkan bahwa sekitar 81% dari semua prediksi yang dibuat oleh model itu benar. Cukup besar ya. Lalu di sini ada matrix confusion yang menunjukkan angka 1048, 0, 252 dan 0. Empat posisi matriks ini memiliki klasifikasinya sendiri seperti true positif atau TP ini itu bernilai 1048, itu dia menandakan prediksi positif yang benar. Lalu ada true negatif atau TN yang ini, yang kanannya, itu dia memprediksi negatif yang benar, 0 prediksi negatif yang benar. Lalu ada false positif, 0 juga, yang ini. Itu dia memprediksi negatif yang seharusnya positif. Lalu yang terakhir ada false negatif atau FN. Ini dia memprediksi positif yang seharusnya negatif, 252. Nah, kembali lagi ke report klasifikasi, ada beberapa hal dalam report klasifikasi sendiri, tabel ini sebenarnya. Jadi ada precision. Precision itu dia akan menampilkan dari semua prediksi positif yang dibuat, seberapa banyak yang benar. Contohnya di sini 81% kan. Dan untuk macro average 0,4, weighted average 0,65. Lalu ada recall. Recall itu dari semua instance positif yang seharusnya diprediksi, seberapa banyak yang berhasil diprediksi dengan benar. Oke. Lalu ada F1 score atau rata-rata harmonis antara precision dan recall. Jadi rata precision dan recall itu masuk ke F1 score di sini. 0,86, 0,0, 0,8, 0,45, 0,72. Lalu ada support atau jumlah instance dalam setiap kelas. Nah, jika untuk nilai precision dan recall, untuk kelas 0 negatif itu untuk kelas 0 negatif adalah tinggi karena sebagian besar prediksi jatuh ke kelas 0. Namun, precision dan recall untuk kelas 1 atau positif itu sangat rendah. Itu menunjukkan bahwa model hampir tidak mampu memprediksi kelas 1 dengan benar. Itu artinya sesuai dengan model yang udah kita buat. Itu nilai 0 itu terbaca lebih banyak dibanding angka 1. Nih, di sini. Angka 0 itu diprediksi sebanyak 81% dan angka 1 itu 0. Artinya nilai 0 lebih banyak dan lebih mudah untuk diprediksi.
Lalu ada akurasi yang tinggi mungkin tidak selalu mencerminkan kinerja yang baik, terutama jika terdapat ketidakseimbangan kelas seperti yang terlihat di sini, ya kan? Karena satunya 0 dan 0-nya itu 81%, cukup tinggi. Lalu ada macro average and weighted average adalah rata-rata dari metrik tersebut, dengan weighted average memberikan lebih banyak bobot pada kelas mayoritas. Nah, lalu kita masuk ke algoritma Kamean clustering-nya. Pertama kita akan mengimport sklearn cluster, mengambil Kamean. Nah, kita akan memisahkan beberapa kolom menjadi satu variabel, yaitu feature, agar lebih mudah untuk dibaca. Di sini kita akan menggunakan semua kolom yang memiliki nilai numerik, artinya selain yang sebelumnya color, good, atau apa tadi satu lagi. Nah, selanjutnya adalah memilih data yang akan digunakan untuk Kamean clustering. Nah, kita akan menaruh menaruh feature ke dalam variabel X. Lalu kita akan menstandarisasi fitur menggunakan standar scalar lagi. Di sini scalar sama dengan standar scalar, X scaled sama dengan scalar.fit transform X. Kita akan menstandarisasi ini, kolom-kolom ini berarti. Nah, lalu kita akan menghitung inersia untuk jumlah cluster 1 hingga 10. Nah, artinya kita akan menghitung, singkatnya ya, kita akan menghitung kecocokan untuk cluster dari 1 cluster sampai 10 cluster, mana yang akan cocok. Ini di sini nih, for i in range 1 sampai 11. Ini artinya selesai di indeks ke-10. Random state 42 lagi. Nah, program di atas merupakan implementasi dari metode elbow untuk menentukan jumlah cluster optimal dalam Kamean clustering. Nah, di sini adalah elbow yang telah dibuat di inersia sebelumnya. Dapat dilihat untuk cluster yang optimal itu di antara 2 dan juga 3. Karena kalau hanya satu cluster itu bukan cluster ya hitungannya. Nah, jadi di sini optimal ada cluster 2 dan cluster 3. Yang lain-lainnya itu udah nggak optimal karena angkanya terlalu rendah ininya lah, ibaratnya. Terlalu mepet dengan satu sama lain. Nah, cuman saya di sini menggunakan 2 cluster. Menggunakan variabel 6 cluster sama dengan 2, itu menandakan saya akan menggunakan 2 buah cluster. Nah, lalu kita akan menerapkan Kamean clustering-nya di sini. Kamean sama dengan Kamean n cluster sama dengan 6 cluster, random state-nya 2 lagi. Data namanya cluster, fit predict. Oke. Nah, di sini kita akan menampilkan hasilnya menggunakan tabel. Ini agak susah dibaca. Berarti emang lebih baiknya itu menggunakan visual ya. Nah, di sini visualnya. Nah, di sini kita ada dua buah cluster. Cluster yang hitam dan yang kuning ini. Biru ya. Cluster biru dan yang kuning ini. Nah, semisal kita tadi menggunakan tiga buah cluster. Kenapa saya menggunakan 2? Itu karena kalau saya menggunakan 3, datanya akan menjadi semakin berantakan lah tuh. Jadi ada satu cluster yang dia itu bertumpukan dengan cluster satunya. Nih, yang warna hijau muda ini. Nah, makanya saya menggunakan 2 cluster. Oke. Selanjutnya kita akan mengevaluasi. Nah, jadi kita akan menghitung silhouette score dari Kamean yang sudah dibuat. Di sini silhouette score-nya itu 0,2765 sekian. Nah, silhouette score itu adalah metrik evaluasi yang mengukur sejauh mana suatu objek berada di dalam cluster yang sesuai dibandingkan dengan cluster terdekat lainnya. Nah, nilai silhouette score itu berkisaran dari min 1 hingga 1. Nah, di mana nilai positif mendekati 1 menunjukkan bahwa objek berada di dalam cluster yang sesuai dengan baik.
Nilai negatif mendekati min 1 menunjukkan bahwa objek mungkin ditempatkan ke dalam klaster yang salah. Nih, seperti ini ya. Nih, yang kuning ini itu dia berarti negatif karena dia klasternya lebih mendekat ke yang X yang ini, bukan yang ini. Ini dia artinya lebih mendekati min 1. Nah, ini juga dia walaupun hitungannya tidak di kelas masih di satu klaster yang kuning, cuman dia jaraknya jauh banget. Ini juga mendekati min 1. Nah, nilai sekitar 0 menunjukkan bahwa objek berada di dekat batas antara dua klaster, seperti di kisaran sini nih, di antara garis ini. Dia berarti di antara dua klaster itu terhimpit. Nah, skor yang didapatkan dari kamian saya itu di antara 0,25 sampai 0,5 yang dapat diartikan bahwa klaster dapat dianggap memiliki interpretasi yang cukup baik. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja dari hasil UTS Machine Learning yang udah saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.